bersumpah di depan mamah dan di depan eyang, sampai kapanpun Vano tidak akan pernah memeluk agama Islam. Kalau misalkan Vano masih di dunia ini dan Vano masuk Islam, itu bukan Vano. Tidak akan pernah memeluk agama palsu ini dan nabi palsu ini. Kenapa sih? Kan enak gitu loh, seminggu sekali. Kok milih 5 waktu gitu loh. Iya. Kenapa milih akhirnya? Islam kan penuh dengan syarat, lu harus sholat 5 waktu, bangun subuh. Sholat 5 waktu adalah salah satu halangan terbesar aku mualaf. Aku kan udah pengen mualaf tuh dari 2016. Oh, jadi kepikiran kayak gua harus sholat 5 waktu nih mager gitu ya? Jadi kayak 2016 kan aku cari-cari agama. Yeah. Tadinya aku ke gereja, terus akhirnya aku keluar dari kepercayaanku waktu itu karena aku belajar lah. Ini aku ini tidak bermaksud menjelekan agama lain ya, tapi ini adalah pengalamanku, perjalanan belajarku dan hasilnya ini gitu ya. Nah terus waktu itu pengen tuh masuk Islam, kayak aku tuh belajar dan fix satu-satunya agama yang paling benar waktu itu aku kayak mikir Islam gitu. Terus mualaf nggak ya? Enggak gitu. Karena dari waktu tadi? Ada sholat 5 waktu. Itulah penghalang terbesar kenapa aku waktu itu nggak mau masuk. Padahal aku ilmu tentang Islam saat itu udah tahu ya. Udah tahu kayak kebenaran menurutku saat itu aku mempercayai kebenaranku adalah Islam gitu. Kebenaran dalam hati itu Islam, cuman untuk menjalankan syariatnya aku nggak mau. Kayak gimana nanti mainnya, gimana nongkrongnya. Kalau harus sholat nggak seru gitu. Zuhur waktunya enak-enak kayak gitu. Iya, tidur misalkan, kerja paling mager Bin. Kayak misalkan Isyaan kan jam 7 tuh kan, lagi nongkrong kan. Lagi nongkrong kayak Isya harus sholat Isya gitu. Misalkan lagi meeting, terus harus beranjak dulu buat sholat. Kayak waktu itu mikir kayak, aduh enggak lah gitu. Misalkan habis maghrib, udah sholat misalkan, aku waktu itu bayangin, oke, udah sholat maghrib, terus habis itu sholat Isya. Enggak lah, capek gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah habis itu Allah kasih hidayah, masuk Islam, dan ternyata sangat menyenangkan sholat itu. Bagi sebagian orang, berpindah keyakinan menjadi keputusan yang sangat besar di hidupnya. Seperti keputusan menjadi seorang mualaf yang diambil oleh YouTuber asal Semarang, Delfano Charis. Kisah mualaf Delfano Charis, founder Kindleflix ini pun menarik untuk disimak. Dulu beliau begitu benci Islam. Kisah mualaf Delfano Charis yang sukses mempersunting selebgram. Cantik asal Bandung. Namira itu membuat sosoknya disorot. Bagaimana tidak Vano sapannya? Sebelumnya merupakan pemeluk yang taat di agamanya dulu Kristen. Bahkan ia mengaku begitu fanatik dengan agamanya, sampai-sampai ia sangat membenci agama, Islam dan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya rasa benci, Delfano juga menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang selalu ia hina setiap saat. YouTuber asal Semarang itu juga mengaku senang ketika bertemu dengan orang Islam, apalagi jika Islamnya fanatik. Di situ Delfano mengaku bisa membodoh-bodohi hingga menyerang orang Islam, apalagi orang Islam yang minim literasi terutama tentang nabinya sendiri. Awal mula Delfano mempelajari Islam yaitu pada 2016. Kala itu dia sukses menjadi seorang YouTuber. Delfano yang awalnya taat dengan agama sebelumnya, mendadak abai dan akhirnya memilih agnostik. Lalu pada tahun 2017-2018, ia mulai mempelajari semua agama. Satu hal yang membuat Vano terketuk, bukan karena mempelajari agama Islam, tapi karena mempelajari agama-agama lainnya. Semakin ia mempelajari agama lain, ia pun semakin didorong ke Islam terus. Akhirnya pada tahun 2019, tepatnya di bulan November, pria kelahiran 1994 itu melakukan kemaksiatan. Di situ ia tidak ingat dengan kematian bahkan Tuhan. Tapi entah mengapa, hati Delfano sangat menginginkan sholat. Siram air gue kelepin lo dalam ruangan ini lo. Oke, coba lihat ya berita-berita. Aduh, gila gue gak habis pikir sih. Lo juga bangun channel media anak kan ya? Ya. Ya coba Dim. Ya itu boleh. Mantap jadi anak Tuhan maksudnya apa ya? Mantap jadi anak Tuhan itu bahasa bukan eksplisit ini. Mantap jadi anak Tuhan, Ayah Delfano Charis ucap 2 kalimat syahadat beberapa jam sebelum meninggal dunia. Anak Tuhan itu kan julukan untuk umat agama non muslim sahabat kita kan. Iya gue tau. Nah, jadi papa tuh sebelum meninggalnya mantep banget dan pesan ke anak-anaknya untuk jangan dikuburkan secara Islam, jangan sampai Bambi dan Vano, Bambi itu kakak,
nguburin papa di secara Islam gitu. Itu pesan wasiat ke adiknya dan ke mamahnya. Kenapa? Ke nenek gua dan Kenapa ke tante. sebegitu lu benci banget sekeluarga ya? Bukan lebih benci sih, kalau papa tuh lebih ke takut bahwa kepercayaannya Oke. ntar takutnya anaknya kan udah pada Islam tuh. Nah takutnya nanti kalau meninggal, aduh Bimbi Vano nih fanatik nih, takutnya Islamnya nih, takutnya kalau meninggal dikuburinya secara Islam. Nah padahal nggak mau karena dia udah mantap sama kepercayaannya gitu ceritanya. Alhamdulillahnya 4 jam 2 jam 4 jam sebelum meninggal syahadat. Alhamdulillah. Gue sampai terdekan tuh tadinya tuh. Manusia boleh berencana, namun jika Allah sudah menghendaki sesuatu, kita tidak dapat untuk mencegahnya. Karena segala kepastian itu hanya milik Allah, dan Allah maha membolak-balikan hati manusia. Dari merubah kisah benci menjadi cinta, dan Allah akan selalu menunjukkan kebenaran Islam di setiap penjuru dunia ini. Alhamdulillah. Iya kan? Ternyata berhasil syahadat di situ Berhasil ya. syahadat, Istilahnya alhamdulillah. muslim ya. Langsung ada Enak ya jalurnya ya. Enak kan? Ada ngerti nggak maksud gue? Enak ya jalurnya ya. Enak banget. Enak banget itu. Semua atas izin Allah ya. Iya, atas izin Tapi Allah. enak sekali ya. Kita tahu lah semua ya. Kisah tentang bagaimana mu'alaf itu kan suci, bersih. Ya, Meninggal langsung. meninggal langsung. Justru waktu papa syahadat itu deg-degan. Kayak kan papa itu kan kanker ya. Kanker, terus papa tuh udah nggak bisa apa-apa lah berminggu-minggu. Udah sampai halusinasi, terus udah kurus semua, nggak bisa gerak. Nalennya udah susah. Bahkan 1 minggu sebelum papa meninggal udah nggak bisa ngeluarin suara. Suaranya udah habis. Nah, waktu suaranya udah habis itu Tahan dulu, jangan dijawab. Waktu suaranya udah habis itu, tahan dulu. Kesel ya? Liat gue ya? Iya nggak apa-apa lah. Kita kan friend. Nonton sampai akhir ya. Vano ini YouTuber. Iya. Gede 2,5 juta views. Lu punya subscribers. Lu punya IG juga. Oh ini channel YouTube lo sendiri itu Ya. adalah 569.000. IG lo 435.000 followers. Banyakan lu semua ya dibanding channel-channel gue ya. Iya kan? Berarti memang lu udah YouTuber ya? ya dari 2015 16 lah 16. Gue pengen ceritanya, ya boleh lah lu singgung-singgung mengenai konten YouTube lo, tapi nanti lu tajemin lagi terkait kenapa lu bisa benci banget sama Islam. Apakah memang lu punya trauma yang tinggi, ya keselnya mungkin lu punya orang yang lu cintain, atau mungkin apapun itulah lu ditinggalkan, akhirnya jadinya kambing hitamnya ke Islam dan seterusnya. Ya, boleh lah. Mulainya dari perjalanan hidup lu dulu. Perjalanan dari kecil, dari bayi. Enggak dong, lama banget di channel ntar kelarnya. Soalnya hidup gue menarik semua tuh dari bayi sampai dari lahir sampai sekarang. Tapi Ada kopi nggak, Dim? Nggak apa-apa sih sambil nungguin aja. Sambil ngopi-ngopi aja gimana? Ya dari kilas balik sih sebenarnya sih. Kilas balik lah. Kenapa lo benci Islam dan apa ada hubungannya sama channel YouTube lo atau segala macam? Karena kan channel YouTube kan juga bahas horor-horor juga kan. Tapi kalau tentang YouTube nggak ada apanya ya, nggak ada hubungannya sama sekali sih. Jadi ini tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Itu memang sifat gue sejak kuliah. Sejak kuliah tuh Oke. gue udah mulai berpikir kan, Boleh. udah mulai kritis lah gitu kan. Terus gue tuh dulu non muslim. Terus gue kayak apa ya, melihat di Indonesia kalau ngelihat Islam kenapa jadi sebenci itu. Awalnya karena melihat orang-orang Islam di Indonesia awalnya. Apa sih yang salah sih lu gitu amat? Lu kenapa sih? Emangnya orang Islam kita? Dulu menurut pandangan gue waktu sebagai gue dulu non muslim ya, gue tuh selalu menganggap Islam tuh radikal, Islam tuh keras, Islam tuh apa namanya tahu. terbelakang. Jadi kayak kalau lu mau kaya, kalau lu mau hidup maju, hidup benar, itu ya masuk agama gue dong. Apa bukan sih agamanya? Islam, Kristen. Kristen. Oke. Iya, masuk ajaran penuh kasih nih, ajaran penuh kasih, saling berbagi. Orangnya halus-halus, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah teriak-teriak. Nah, dulu tuh kalau ngeliat Islam tuh itu doang yang dilihat, karena ya namanya nggak belajar terus ngelihat media doang, dan yang diekspos tentang Islam pun di Indonesia hanya itu aja kan. Jadi kayak ngelihat tuh apa sih nih ajarannya. Nah, terus karena gue tuh dulu fanatik banget sama agama sampai detik ini sih. Untungnya alhamdulillah kali ini dengan agama yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Terus? gue fanatik banget. Jadi gue tuh cinta banget sama agama, sama Tuhan. Jadi kayak gue mau dan harus Tuhan gue yang benar. Nggak salah sih fanatik ya, Der, aslinya. Fanatik tuh nggak masalah. Merasa benar, yang lain salah tuh nggak masalah. Yang salah adalah menginjak kebenaran orang lain kan gitu. Kalau kita
merasa benar, kita merasa gue benar, prinsip gue benar, yang lain salah, itu hasilnya nggak masalah. Tapi sayangnya dulu gue menginjak kebenaran orang lain. Nah, gue merasa benar tapi gue arogan. Jadi kayak kalau gue benar, yang lain harus salah dan dia harus tahu kalau dia salah. Gila, nggak hikmah banget tuh berarti. Makanya, nah akhirnya gue sering banget nyari orang Islam dan gue hina nabi mereka, gue hina Tuhan mereka, gue hina cara ibadah mereka. Entar. Lu hinanya di mana? Lu bukannya udah ketangkep tuh kalau lu ngina-ngina agama kan nggak boleh. Enggak dong, gue main personal dong. Gimana sih forum personal, bukan forum media sosial. Zaman itu media sosial juga belum seheboh sekarang kali. Zaman Oke, contohnya? Contohnya misalkan forum kampus. Ada dulu ada yang namanya meja bundar. Di kampus ada meja bundar, di situ tuh untuk ngobrol gitu. Nah, gue tuh sering masuk dan gue bawain tentang agama, pasti gue bawain tentang agama dan gue bawain tentang Islam. Itu pasti. Nah, di saat lu lagi Kristen dong ya? Iya dong. Oke, terus apa lu bawainnya? Gue tiba-tiba aja kayak tahu nggak sih kalau Islam tuh kayak gini? Tahu nggak sih kalau kayak gini? Nabi palsu tuh gini. Gue selalu serang-serang gitu. Bahkan gue pernah bersumpah di depan mamah dan di depan eyang. Gue bersumpah sampai kapanpun Vano tidak akan pernah memeluk agama Islam. Kalau misalkan Vano masih di dunia ini dan Vano masuk Islam, itu bukan Vano. Tidak akan pernah memeluk agama palsu ini dan nabi palsu ini. Wah, gue pernah bersumpah seperti itu. Cuman yang memiliki hati kan Allah kan ya. Ya. Oh iya. Sebenci itu. Padahal kan gini loh bro, biasanya kan kalau kayak gitu kan, mohon maaf ya ada yang bilang katanya misionaris, yang atau oknum atau apalah gitu ya. Ya oknum misionaris, ada yang bilang dia dibayar, ada yang bilang juga punya trauma yang tinggi, mungkin dulunya pernah dihina-hina sama orang Islam, atau mungkin patah hati sama orang yang dia cintain, ya kan? Atau mungkin gagal nikah, beda agama, terus si orang tersebut adalah nggak jadi nikahin tuh orang karena memang orangnya nggak mau pindah ke agamanya dia, atau mungkin ya udah pisah begitu aja. Macam-macam kan faktornya kan. Ada dorongan yang akhirnya kita benci sama sesuatu gitu loh. Tapi kan tadi gue dengar ceritanya, apakah memang lu masih tutupin? Kalau memang ada yang tutupin ya it's okay. Tapi masa sih segitunya tapi nggak ada pemantiknya? Itu nggak ada. Benar-benar nggak ada. Bahkan keluarga besar gue tuh rata-rata Islam, Muslim, orang Islam. Keluarga kecil gue yang non Islam saat itu. Nah jadi kenapa benci? Ya karena melihat perilaku orang-orang Islam yang waktu itu sok mayoritas. Buat gue tuh apa sih ini sok mayoritas? Iya, emang mayoritas, enak aja loh. Emang di Indonesia mayoritas. Makanya mau masuk karena mayoritas. Oh berarti lu masuknya gara-gara lu takut dibully kali? Enggak dong. Wah. Makanya kan sebenarnya kalau kita mau tarik lebih serius nih, nih gue coba bahas dulu ya dari sisi gue ya. Bukankah kan memang agama ini kan berjalan tuh ada akidah, ada fikih gitu ya. Akidah yang dimaksud adalah ya memang kepercayaan ya dan seterusnya, ya ideologi yang mantap gitu. Ya, memang banyak faktornya ya, datang dari Allah, firman Allah dan seterusnya gitu ya. Nah ternyata Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala tuh memang udah menghimbau kan, perihal akidah tuh banyak faktornya. Yang lu lihat cerminan tadi pasti gara-gara mungkin dia tahu atau mungkin nggak tahu tentang dalil yang memang Allah firmankan terkait taatilah ya Allah, Rasulmu dan pemimpin-pemimpin kalian. Akhirnya kan pemimpin kalian kan misalnya mungkin presiden ya, gubernur melakukan kesalahan, berontak